اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي وقوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Tahsinul Quran episode ke-8. Insyaallah kita akan membahas suratul Baqarah ayat ke-4. Baiklah, pada ayat ke-4 di sini ada wawu fathah masuk ke huruf lam, ada tasydid berarti harus ada tekanan. Setiap ada tasydid harus ada tekanan. Wal, jenis tekanan tergantung dari sifat hurufnya, di mana huruf lam sifatnya bainiyah sehingga tekanan tidak konstan. Tidak wal tetapi wal turun. Walla. Hati-hati, setiap bacaan satu harokat tidak boleh menekan atau meninggi suaranya. Walla, tidak walla, meninggi, mengayun. Ini akan menimbulkan bacaan yang dua harokat. Selanjutnya huruf dzal. Huruf dzal di sini makhrajnya perhatikan seperti huruf tha dan huruf lo. Mari perhatikan. Lo, fa, dha. Lo, fa, dha. Ujung lidah keluar sedikit, tempelkan di ujung gigi seri atas. Bagian dalam tidak menempel sehingga tidak menimbulkan suara Z. Tidak zi, tetapi zi. Walladzi, huruf dzal di sini kasrah bertemu ya sukun. Bacaan mad tabi'i dua harokat, tidak boleh lebih dari dua harokat. Zi, dua harokat saja. Zi, tidak zi, tidak lebih dari dua harokat. Mari kita praktekkan di sini huruf nun fathah na. Berarti na tidak menaik intonasinya, tidak menekan, tidak meninggi, tetapi na, tidak na seperti itu. Baik, di sini masuk, turun, naik. Pada mad tabi'i ini naik satu ayunan. Tidak boleh mengayun di sini. Kalau di sini mengayun berarti salah. Di sini tidak boleh mengayun. Jika mengayun berarti salah karena lebih dari dua harokat. Mari kita baca walladzina. Jadi mengayun. Walladzina. Baik, selanjutnya huruf ya dhammah, hamzah sukun tertahan. Tidak yu bacanya namun yuk. Yuk seperti berhenti atau terpisah dengan huruf mim di depannya. Namun itu bukannya terpotong atau terpisah, namun itu bentuk dari sifat hamzah yang bentuknya syiddah atau tertahan tanpa qalqalah. Jadi huruf yang tertahan namun tidak qalqalah adalah huruf hamzah. Yuk mi, tidak mengayun, tidak mi tetapi mi. Nu, nun dhammah, wawu sukun, mad tabi'i dua harokat. Satu ayunan, panjangnya sama dengan zi. Na satu harokat. Boleh dilatih jika Anda sangat pemula, boleh dilatih per bagian dahulu. Di sini misalnya yuk minuna, nunya menekan, nu naik na, tidak mi. Hati-hati ya. Baik, kita coba baca dari sini. Perhatikan bentuk mulut yang terjadi. Walladzina yu'minuna. Selanjutnya huruf ba kasrah bi. Setiap harokat dibaca harus dengan sempurna. I, bi, tidak b, bi. Apalagi b, bi, ma, mim fathah bertemu alif mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini
bertemu dengan hamzah yang berbentuk alif. Jika menurut kaidah tajwid, ini mad tabi'i bertemu hamzah dalam lain kalimat. Namun bagi kita yang belum memahami bacaan bahasa Arab, tentu akan sulit membedakan satu kalimah atau dua kalimah. Sehingga cara mudah untuk mengetahui bacaan itu satu kalimat atau beda kalimat, maka lihat saja bentuknya. Jika hamzah berbentuk alif, maka itu beda kalimat, sehingga dinamakan mad jaiz munfasil. Jika berbentuk hamzah, maka itu satu kalimat dan itu mad wajib muttasil. Itu mudahnya. Bacaannya dalam jalur syatibiyah panjangnya 4 atau 5. Berarti sekira 2 ayunan atau 2 kali mad tabi'i. Baik, selanjutnya huruf hamzah berbentuk alif, u, nun sukun un. Nun sukun saat bertemu zai maka dibaca ikhfa. Ikhfanya awsat. Siap-siap pada huruf zai. Posisi lidah pada huruf zai. Di mana huruf zai posisinya? Huruf zai memiliki makhraj sama dengan huruf sin dan sod. Mari perhatikan pengucapannya. Za, sa, so. Za, sa, so. Zai, sin, sod. Baik, sehingga untuk membaca ini posisinya lidah mengambang. Unzi. Perhatikan cara membacanya. Ini bulat dahulu karena ini dhammah, kemudian yang ini tidak membulat bibir kita, kemudian zi juga tidak membulat. Perhatikan. Unzi. Unzi. La satu harokat. Unzila. Unzila. Baik, bisa dilatih pada bagian ini dahulu. Bima unzila. Selanjutnya ilai. Lain tidak lai, tidak lai, tetapi lai. Lai. Lai tidak ya, tapi harus i betul. Ilaika. Ilaika. Bisa dilatih pada bagian ini dahulu. Ilaika. Ilaika. Tidak ilaika, tapi ilaika. Bima unzila ilaika. Selanjutnya wa ma. Di sini juga ada mim fathah bertemu alif mad tabi'i dan bertemu hamzah berbentuk alif, sehingga ini menunjukkan mad jaiz munfasil. Sama posisinya seperti yang bima yang sebelumnya, namun di sini ma didahului ba, yang di sini ma didahului waw. Unzila sama membacanya dengan yang tadi. Kemudian min, ada nun sukun min, di depannya huruf qaf, dibaca ikhfa. Nah, ikhfanya ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Samarnya rendah. Cara membacanya tekan di titik makhraj dengan kuat sehingga membentuk bunyi ang. Namun karena huruf qaf tebal maka bunyinya tebal. Perhatikan, saya akan contohkan nun sukun bertemu ko-nya dahulu, tidak dibaca ke ba sukun. Perhatikan. Min ko. Min ko. Tidak dibaca ming tipis, tidak dibaca mil samarnya sedang atau tinggi, tetapi samarnya rendah sehingga dibaca ming ko. Selanjutnya ko masuk ke ba sukun qob, namanya qalqalah, memantul. Namun karena ini di tengah kalimat maka tidak boleh dijeda. Qablika, lika satu harokat. Qablika, qablika. Wa ma unzila min qablika. Karena di sini ada tanda waqaf jaiz, maka boleh berhenti, boleh wasol. Jika di sini waqaf, maka kaf diberi tanda sukun sehingga tidak dibaca fathah. Qablika menjadi qablik. Qablik. Sifatnya huruf kaf adalah syiddah, namun kemudian ada udara setelah tertahan. Lik tertahan, ak ada udara. Lik, lik. Baik. Lalu bagaimana di mushaf Madinah? Pada mushaf Madinah di sini pada min qablik di sini tidak ada tanda waqaf, dan memang tanda waqaf ini adalah ijma' ulama untuk memudahkan pembacanya di daerah tersebut. Perhatikan juga di sini
pada setiap huruf hamzah diberi tanda hamzah meskipun ada alifnya. Sehingga jika ada kondisi seperti ini, ada alifnya, maka ini adalah mad jaiz. Nanti jangan sampai wah ini hamzah berarti mad wajib, bukan, karena ini ada alifnya. Ini juga sama. Kemudian setiap hamzah wasol diberi tanda sod kecil. Sementara di mushaf Departemen Agama tidak ada tanda soda kecil. Baik, jika kita mengikuti bacaan mushaf Madinah, maka jika berhenti di sini kita harus ulang. Begitu anjurannya jika melihat tanda wakofnya. Namun jika melihat mushaf Departemen Agama ketika wakof di sini, maka boleh lanjut dari sini. Baik, selanjutnya huruf wawu, wa, bi, masuk ke alif lam qomar ya. Bil, perhatikan lam sukun dengan sifatnya yang bainiyah dibaca tidak ditahan, tidak dihentak, tidak bil a, tidak juga bil a atau bila, tetapi ada al, wa bil, ada al a, tidak bil a atau bil a, tetapi wabil a ada turunnya, ada al a, begitu. Boleh dilatih pada bagian ini dahulu. Wabil a ini mad badal 2 harokat. Wabil a, bil a antara al a tidak terpisah. Selanjutnya kho. Kho memiliki makhraj seperti ghain. Di sini titiknya sama, yang membedakan hanya untuk ghain itu sifatnya jahar rohwah sehingga digesek. Gho. Sementara pada huruf kho sifatnya adalah hamas dan rohwah, sehingga cara membunyikannya dengan mendorong udara. Dua-duanya punya sifat isti'la atau tebal, yaitu dengan menegangkan pangkal lidah, namun tidak memiliki sifat itbaq, sehingga saat kasroh tidak dibaca khoi, tetapi biasa saja khi. Ini didorong khi, kalau yang ghain digesek ri. Demikian. Untuk melihat penjelasan makharijul huruf dan sifatnya, silakan lihat pada video di link deskripsi atau pada channel kami. Selanjutnya khi, ro tebal namun tidak dengan membulatkan bibir, dilakukan dengan menegangkan pangkal lidah. Perhatikan ra, ro, ra tipis, ro tebal. Tidak dibaca ro tetapi ro. Baik. Kemudian bisa dilatih pada bagian ini dulu. Yang ini boleh mengayun, yang lainnya tidak boleh. Wabil akhirati, wabil akhirati. Tidak dibaca wabil akhira, naik lagi di sini. Atau akhi, naik di sini, tidak boleh. Yang naik hanya a saja. Kemudian ha dhammah hum. Perhatikan hum, tidak hum, tetapi harus dibaca ha dengan sempurna. Hum. Mim sukun bertemu ya, maka mim sukun dibaca idhar syafawi. Mim sukun ada bainiyahnya, ada gunnahnya yang melekat, sehingga dibaca yu. Antara dengan yu tidak terjeda, tidak yu, atau ditahan yu, namanya gunnah. Namun hum yu, ya dhammah wawu sukun mada tabi'i, 2 harokat, 1 ayunan. Kemudian qi, di sini perhatikan tidak dibaca qi, tetapi dibaca qi. Mari kita lihat makhrajnya qaf. Makhrajnya qaf berdekatan dengan makhrajnya kaf. Perhatikan, yang membedakan ini tegang, yang ini rileks. Yang ini dibaca ko, yang ini dibaca ka, yang ini dibaca qi, yang ini dibaca ki. Latih saja pada huruf kaf. Ka ko, ki qi, ku qu, tidak ku tidak terlalu nyeklek. Baik. Selanjutnya nun dhammah wawu sukun mad tabi'i, namun karena di akhir kalimat maka huruf nun disukunkan, fathahnya tidak ada. Mad tabi'i bertemu sukun, maka bacaan menjadi mad arid lis sukun. Yang tadinya 2, maka ini bacanya menjadi 2, 4 atau 6. Mad arid li sukun harus dibaca sesuai dengan mad arid li sukun sebelumnya. Bisa dilatih perbagian dahulu. Wabil akhirati hum yuqinun.
kita akan mencoba membacanya per penggal dengan mengasumsikan bahwa nafas kita sangat terbatas. Misalnya, pertama kita akan penggal atau berhenti atau waqaf pada unzil, boleh di sini, atau boleh ilaik, boleh. Jika pada unzil di sini sudah habis, ya berhenti saja, tidak apa-apa. Mengambil waqaf atau berhenti karena napasnya habis namanya lidharurah. Tidak apa-apa di sini. Ilaik juga boleh di sini. Kemudian kita ulang karena di sini tidak ada tanda waqaf, berarti harus kita ulang dari kalimat sebelumnya. Baik, mari perhatikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Di sini lain memang tidak boleh panjang, ilaika. Namun saat waqaf maka kaf di sini berbentuk sukun, di sini disukunkan. Ketika bacaan lain pada akhir kalimat, di sini waqaf, maka lain menjadi bacaan mad lain atau madalin yang panjangnya sama dengan mad arid lisukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sesuai bacaan madalin sebelumnya dan tidak boleh lebih panjang dari mad arid lisukun. Baik. Tadi kita waqaf di sini, maka kita ulang dari sini. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jika di sini tidak ada waqaf, maka boleh diulang dari wa ma unzila, boleh dari min qablika, boleh. Namun di sini ada tanda waqaf, maka selanjutnya kita boleh langsung wa bil akhirati hum yuqinun. Atau kita baca satu tarikan napas atau dua tarikan napas. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Atau kita lanjut langsung ke sini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Demikianlah Tahsinul Quran episode ke-8, yaitu pada Quran Suratul Baqarah ayat ke-4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dan meridhai setiap langkah kita dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Insyaallah. Amin. Terima kasih sudah menonton channel Hamid Khuluq. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin faya rabbi متعني بسر حروفه ونور